Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada para teman-teman semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menunaikan rutinitas kita setiap pagi untuk berkumpul, baca Quran, dan saling memberikan nasihat. Mudah-mudahan hidup kita membawa keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berusaha mentadaburi penggalan ayat di surat Al-Isra ayat yang ke-7 ya. Ini sudah sering kita sampaikan dan juga sudah sering disampaikan oleh para khatib ataupun para penceramah ya. Tapi memang hakikat agama itu senantiasa diulang-ulang gitu ya. Nasihat itu diulang-ulang karena kita tidak tahu kapan kita sebenarnya membutuhkan nasihat itu ya. Bisa jadi kita pernah mendengarkan nasihat tapi terlupa gitu ya. Terus karena terlupa itu kita ketika sedang beramal ataupun sedang ada masalah kayak gitu tidak teringat dengan nasihat tersebut sehingga hati kita tidak tenang kayak gitu ya, ataupun masalah yang kita hadapi tidak segera kunjung dicari solusinya atau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nasihat yang pernah kita dapatkan, nasihat yang pernah kita dengarkan itu kita terlupa. Dengan kita sering mengulang-ulang nasihat, maka harapannya ketika kita terlupa kita teringat kembali. Dan kalau kita teringat kembali maka semangat kita untuk menghadapi kehidupan senantiasa terjaga. Semangat kita untuk menjalankan kewajiban senantiasa terjaga pula. Ayat ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum fa in asya'tum falaha. Yang artinya in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Fa in asya'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ataupun bisa kita tadaburi dari ayat yang ini. Ayat ini pertama memberikan motivasi kepada kita bahwasanya kalau kita berbuat baik berbuat baik tetap sungguh perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Ini kan informasi ini mudah-mudahan sebagai motivasi kita untuk
beramal soleh, berbuat baik, karena perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk orang lain sebenarnya. Nah, pada hakikatnya itu juga untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Walaupun manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Misal kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Manfaat yang kita akibat dari yang kita bantu itu kan orang lain bisa merasakan manfaatnya. Tetapi hakikatnya nanti itu akan kembali kepada kita, karena apa? Nanti orang lain pun akan membantu kita, akan kita meringankan beban orang lain pun nanti akan meringankan beban kita. Nah, yang kedua juga, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap perbuatan baik, gitu ya, setiap perbuatan baik ini akan memberikan energi-energi positif, ya, akan menimbulkan kebaikan, yang nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita, ya. Jadi, dan ini juga tidak hanya untuk orang yang beriman saja ternyata, ya. Orang kafir pun ketika mereka berbuat baik, ya, perbuatan baik itu akan kembali kepada dirinya, gitu ya. Kan ada juga kan, ada orang yang tidak pernah sholat kayak gitu, tidak pernah buru-buru sholat, beriman pun tidak, gitu ya. Tetapi orang-orangnya itu dia sama ringan tangan lah. Ringan tangan itu bukan sering mukul gitu, tapi ringan tangan sering bantu orang lain, kayak gitu ya. Nah, nanti dia pun akan kehidupannya akan dipermudah, gitu ya. Nah, apalagi kita yang sudah punya dalilnya, gitu ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita ini semakin bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Walaupun nanti mungkin kebaikan itu terkadang tidak dilihat oleh orang, kayak gitu ya. Kalau murid ya kadang kebaikannya itu tidak dilihat oleh gurunya, gitu. Atau di sebuah pabrik gitu ya, pekerja itu ketika dia berbuat baik gitu, membuang sampah kayak gitu ya, terus mungkin ngepel, kalau ada musola di pabrik kan biasanya ada musola kecil kotor kayak gitu, dia rajin ngepel, mungkin tidak masuk poin kayak gitu ya, tetapi sungguh dia itu perbuatan baiknya itu nanti akan memberikan energi positif yang nanti akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain yang nanti akan kita rasakan kembali kepada diri kita sendiri. Terus ini juga ada sifat larangan gitu ya, maksudnya informasi juga. Sebagaimana halnya melakukan perbuatan baik, perbuatan jahat pun nanti akan kembali kepada diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk meninggalkan, wah saya jangan berbuat jahat, gitu ya. Jangan melanggar. Karena apa? Karena pelanggaran kita terhadap syariat, atau kezaliman kita kepada orang lain, atau kejahatan kita dari ya dalam kehidupan kita, nanti kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Sama seperti kebaikan, kejahatan itu juga nanti akan menimbulkan energi-energi negatif, gitu ya. Energi-energi negatif itu yang nanti akan kembali kepada diri kita dalam bentuk kejahatan yang akan menimpa diri kita, kesusahan yang akan menimpa diri kita. Ya banyak, bisa kesempitan rezeki, bisa kesusahan hidup, atau mungkin dalam bentuk bencana, kayak gitu ya, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kecelakaan ataupun yang lain. Ya, karena apa? Karena dalam beberapa kaidah yang lain pun, apapun yang menimpa kita itu dan menimpa kaum muslimin disebabkan oleh perbuatan umat manusia itu sendiri, gitu ya. Ya beginilah, kalau
Mungkin cara logikanya begini, kalau di suatu daerah kayak gitu, orang nggak mau menanam pohon, bahkan pohon-pohon yang sudah ada kayak gitu ditebangi tanpa menanam kembali. Apa akibatnya? Akibatnya ya nanti akan kekurangan air karena air yang turun dalam berupa air hujan nanti tidak ada yang menyimpan, gitu ya, tidak ada yang menyimpan di dalam tanah melalui akar-akar tumbuhan itu, gitu. Yang nanti akan menimbulkan banjir, gitu. Itu apa? Berarti kan banjir itu disebabkan oleh ulah manusia yang menebangi pohon ataupun tidak mau menanam pohon. Gitu. Nah, itu juga berlaku untuk hal-hal yang sifatnya masyarakat, dan ini juga berlaku yang sifatnya nanti pribadi, kayak gitu ya, yang sifatnya pribadi. Jadi kalau kita dolim sama orang kayak gitu ya nanti orang lain akan dolimi kita. Gitu, mudah-mudahan. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini itu banyak, gitu ya. Misal famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan amal seberat biji zarah pun nanti akan dibalas. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah pun nanti akan dibalas dengan berupa kesukaran kejelekan pula. Dan balasan itu akan dibalas sesuai dengan pekerjaannya atau dengan perbuatannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita, memberikan motivasi kita untuk bisa mengamalkan kebaikan dan meninggalkan larangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.